Halo guys, dimanapun kalian berada, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di channel Pemersatu Bangsa. Kali ini gua mau ngebahas film yang sangat asik banget untuk kalian tonton. Film ini berjudul Greenland, dirilis pada tahun 2020. Oke, tanpa perlu berlama-lama dan gue yakin lu semua udah gak sabar. So, langsung aja kita tonton filmnya. Let's go. Kisah bermulai dari seorang pria yang berprofesi sebagai arsitek di kota Atlanta bernama John Garrity. Ia terbilang cukup andal dan juga terkenal di kotanya. Namun, karena kesibukannya, ia sering mengabaikan istri dan anaknya. Lalu, anak buahnya menyuruh si John untuk pulang lebih awal agar ia bisa menemui keluarganya dan meninggalkan pekerjaannya. Kemudian John pun pulang dan langsung menemui sang istri yang bernama Allison. Karena hubungan mereka sedang bermasalah, mereka pun merasa canggung untuk saling bicara. Namun John berusaha menghilangkan permasalahan dengan istrinya karena ia datang dengan tujuan untuk merayakan ulang tahun anak mereka. Ketika mereka sedang berkumpul, salah satu stasiun televisi memberitahukan bahwa ilmuwan telah menemukan sebuah komet yang mereka namai dengan sebutan Clark. Para ilmuwan masih terus mengamatinya karena kemungkinan komet itu bisa jatuh ke bumi. Keesokan harinya, Allison menyuruh John pergi membeli makanan untuk para tetangga yang nanti akan datang ke rumahnya. Setelah sampai di supermarket, John dan anaknya yang bernama Nathan melihat rombongan pesawat jet tempur yang terbang menuju ke suatu tempat. Dan tidak lama kemudian mereka melihat komet yang bernama Clark dengan sangat jelas. Di saat sedang asik berbelanja, terjadilah sesuatu hal yang aneh. Tiba-tiba handphone milik John mendapatkan pesan tentang sebuah peringatan dari presiden. John yang merasa aneh kemudian mengangkat telepon itu. Ternyata itu adalah peringatan dari presiden bahwa ia dan keluarga terpilih untuk direlokasi ke sebuah shelter darurat. Setelah itu, John pun merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Lalu ia pun bergegas kembali ke rumah. Setelah John sampai di rumah, ternyata sudah ada beberapa orang tetangganya yang menghadiri acara ulang tahun anaknya sambil menonton acara televisi yang menayangkan secara langsung kejadian tentang jatuhnya pecahan komet Clark. John yang merasa panik segera memberitahukan kepada istrinya bahwa ia mendapatkan peringatan dari presiden bahwa keluarga mereka terpilih untuk direlokasi ke sebuah shelter. Namun, mendengar hal itu, Allison masih tidak bisa mempercayainya. Kemudian, John yang berfirasat buruk tentang komet itu merasa heran dengan apa yang terjadi jika komet itu jatuh. Lalu, tidak lama kemudian, terjadilah gelombang kejut yang sangat besar menghantam rumah mereka. Setelah itu, salah satu stasiun televisi memperlihatkan gambar di mana komet itu jatuh dengan kekuatan yang sangat dahsyat menghantam salah satu kota di Amerika. Tidak lama kemudian, peringatan dari presiden muncul di televisi dengan memberitahukan bahwa keluarga John terpilih untuk direlokasi ke sebuah shelter darurat dan menyuruh John dan keluarganya segera pergi menuju pangkalan udara. Kemudian John dan keluarganya bergegas pergi menuju ke bandara. Namun, beberapa tetangganya berharap agar keluarga John dapat mengajak mereka. Dengan terpaksa, John harus meninggalkan para tetangganya karena mereka tidak termasuk dalam daftar orang yang terpilih. Setelah sampai di bandara, John dan keluarganya diberikan sebuah gelang yang digunakan sebagai identitas mereka. Lalu, ketika sedang memeriksa barang bawaannya, tiba-tiba Allison menyadari obat untuk anaknya tidak ada. Karena Nathan memiliki penyakit, ia harus selalu mendapatkan suntikan insulin. Allison yang panik lalu memberitahukan ke salah satu petugas bahwa suaminya pergi keluar untuk mengambil obat. Ternyata ia dan Nathan malah dibawa ke suatu ruangan. Lalu Allison diberitahukan jika orang yang memiliki penyakit tidak diperbolehkan untuk naik ke pesawat. Allison yang terkejut mendengar kabar buruk itu lalu meminta mohon agar Nathan diperbolehkan ikut. Dan ia juga memberitahukan bahwa John sedang mengambil obatnya. John yang sudah menemukan obat anaknya terlihat sedang kesulitan mencari keluarganya. Ternyata ia sudah masuk ke pesawat yang akan segera lepas landas.
Akan tetapi ada salah satu penumpang yang melihat John membawa obat. Lalu orang itu memberitahukan bahwa orang yang memiliki penyakit akan ditolak untuk naik pesawat. Mendengar hal itu, John lalu bergegas turun dari pesawat itu. Ketika John akan turun, ternyata barikade penjagaan telah ditembus oleh orang-orang yang tidak terpilih memaksa untuk menaiki pesawat. Seketika, keadaan menjadi sangat mengerikan. John pun segera menyelamatkan diri dengan bergegas keluar dari bandara. Di tempat lainnya, Allison dan Nathan sudah berada di depan mobil mereka. Kemudian Allison melihat Nathan yang sudah sangat lemas karena perlu suntikan insulin. Allison yang tidak ingin keadaan anaknya semakin parah segera pergi untuk mencari obat. John yang sudah keluar dari bandara ternyata kembali ke mobilnya dan menemukan selembar kertas yang berisi pesan dari Allison bahwa mereka akan pergi ke rumah kakeknya Nathan. Mengetahui hal itu, John pun langsung bergegas pergi dari tempat itu. Di tempat lainnya, Allison sudah berada di apotik untuk mencari obat. Akan tetapi, keadaan di tempat itu sudah sangat kacau dan banyak sekali orang-orang yang mencuri obat-obatan. Lalu, tidak lama kemudian, datang sekumpulan orang dengan senjatanya menembaki orang-orang yang ada di situ untuk menguasai apotik. Mengetahui hal itu, Allison pun bergegas pergi meninggalkan apotik. Dan setelah itu, Allison meminta tolong kepada orang lain agar mendapatkan tumpangan untuk bisa pergi ke tempat ayahnya. Di tempat lainnya, John yang sedang berada di sebuah mobil yang ia tumpangi bertemu dengan seseorang yang bernama Colin. Kemudian, Colin memberitahukan bahwa ia dan teman-temannya memiliki kenalan seorang pilot yang ada di Kanada dan mereka berencana untuk menuju shelter yang ada di Greenland. Namun, salah seorang penumpang mendengar percakapan John dan Colin. Lalu, ia meminta John menyerahkan gelang yang ada di tangannya. John yang tidak ingin bertengkar memberitahukan bahwa jika mengambil gelang akan tidak ada gunanya. Akan tetapi orang itu tetap memaksa John dan akhirnya terjadilah perkelahian. Karena melihat ada yang berkelahi, si sopir pun tidak bisa mengendalikan mobilnya hingga menabrak mobil lain dan membuat John dan yang lainnya terpental dari mobil itu. Ketika John sadar, ternyata orang itu masih tetap menginginkan gelang milik John. Dan akhirnya John yang hendak membela diri tanpa disengaja membunuh orang itu. Lalu di tempat lainnya, Allison yang sedang menuju ke utara dengan menumpang mobil yang dimiliki oleh sepasang suami istri menceritakan tentang kegagalannya menaiki pesawat. Mendengar cerita Allison, pria yang bernama Ralph mempunyai rencana jahat kepada Allison. Setelah itu, Ralph memberhentikan mobilnya di pinggir jalan dan memaksa Allison untuk keluar dari mobil, lalu mengambil gelang yang ada di tangannya, kemudian membawa Nathan dan langsung pergi meninggalkan Allison. Setelah Ralph berhasil menuju bandara, ia lalu memberitahukan kepada Nathan agar berpura-pura menjadi anaknya, agar Ralph dan istrinya bisa naik ke pesawat. Namun, rencana Ralph tidak berjalan mulus. Ketika sedang melakukan pemeriksaan, Nathan akhirnya memberitahukan bahwa ia bukan anak Ralph. Lalu, tentara yang sedang melakukan pemeriksaan langsung mengambil Nathan dari Ralph. Mengetahui Nathan yang sedang sakit, tentara itu langsung membawa Nathan ke tempat pengobatan. Di tempat lain, terlihat Allison yang sangat sedih karena Ralph telah membawa Nathan. Namun, tidak lama kemudian, datanglah mobil yang berhenti melihat Allison, lalu menawarkan tumpangan kepadanya karena mereka akan menuju ke bandara. Mendengar hal itu, Allison tampak senang dan segera masuk ke dalam mobil. Setelah Allison sampai di bandara, ia langsung bergegas pergi ke pos pemeriksaan dan bertanya kepada petugas yang berjaga tentang anaknya. Lalu, melihat Allison yang sedang panik, kemudian datanglah seorang petugas yang mencoba menenangkan Allison dan bersedia membantunya untuk mencari Nathan. Setelah lama mencari ke semua tenda, Allison akhirnya bisa menemukan Nathan. Lalu, tidak lama kemudian datanglah seorang dokter yang mengobati Nathan. Si dokter memberitahukan bahwa ia sudah memberikan insulin kepada Nathan. Lalu, dokter itu meminta izin kepada Allison agar mereka bisa dipindahkan ke tenda keluarga. Akan tetapi, Allison menolaknya karena mereka akan pergi ke rumah kakeknya Nathan. Lalu, si dokter membantu Allison agar ia bisa naik ke bis militer untuk bisa mengantarkan mereka. Keesokan harinya, terlihat John yang sedang berada di sebuah perumahan.
Ia pun lalu masuk ke salah satu rumah yang sudah ditinggal pergi oleh pemiliknya. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanannya ke rumah ayah Allison dengan mengambil mobil yang sudah ditinggalkan oleh pemiliknya. Setelah John sampai ke rumah ayahnya Allison, ternyata yang berada di situ hanya mertuanya dengan beberapa temannya yang sedang bermain kartu. Dan ternyata Allison dan Nathan belum sampai di situ. Tidak lama kemudian, terlihat Allison dan Nathan yang sudah sampai. Lalu Allison mencoba menghubungi ayahnya untuk segera menjemputnya. John yang mendengar hal itu langsung bergegas pergi untuk menjemput anak dan istrinya. Setelah John berkumpul bersama dengan keluarganya lagi, mereka kemudian melihat berita yang memberitahukan bahwa esok hari komet terbesar akan jatuh di suatu tempat. Lalu badan antariksa yang melacak komet itu memprediksikan bahwa akan terjadi bencana dengan level kepunahan yang akan meluas ke seluruh dunia. Kemudian berita itu menampilkan salah satu bunker dengan kecanggihan fasilitasnya yang bisa digunakan untuk berlindung dari hantaman komet, dan bunker yang berada di pangkalan udara itu terletak di Greenland. Seketika John teringat apa yang Colin bicarakan dan ternyata itu benar. Lalu mereka pun bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan karena John mengetahui kemana arah tujuan mereka selanjutnya, dan mereka juga harus bergegas karena waktu mereka hanya 12 jam untuk sampai ke sana. Kemudian John dan Allison mencoba membujuk ayahnya untuk ikut bersama mereka, akan tetapi si ayah tidak ingin pergi dari rumah itu karena semua kenangan indahnya berada di sini. Namun ketika mereka sedang asing mengobrol, lalu terjadilah hantaman dari pecahan komet yang menimbulkan gelombang kejut besar yang menghantam daratan yang letaknya tidak jauh dari tempat mereka. Setelah kejadian itu, John dan keluarganya pun langsung bergegas pergi. Singkat cerita, di tengah perjalanan mereka menghadapi kemacetan yang panjang. Lalu John pun memutuskan untuk mencari jalan lain. Akan tetapi tidak lama kemudian pecahan komet yang berukuran lebih kecil jatuh di depan mereka. John pun bergegas meninggalkan tempat itu dan memacu mobilnya dengan cepat agar terhindar dari hujan komet. Karena komet itu berjatuhan dari segala arah, akhirnya ia menemukan sebuah jembatan dan langsung membawa istri dan anaknya untuk berlindung. Setelah keadaan mulai membaik, John dan keluarganya mulai melanjutkan perjalanannya. Kemudian mereka mendengarkan berita melalui radio. Mereka mendengar bahwa akan terjadi hantaman yang sangat dahsyat terjadi pada pagi hari waktu setempat. Kemudian setelah lama berkendara, akhirnya mereka menemukan bandara. Akan tetapi mereka melihat ada pesawat yang sudah lepas landas. Karena John berpikir masih ada pesawat lainnya, ia pun langsung memacu mobilnya untuk memasuki bandara. Dan ternyata mereka melihat masih ada satu pesawat yang ingin lepas landas. John pun langsung memacu mobilnya hingga kencang untuk memasuki landasan dan berhasil menghalangi pesawat itu untuk lepas landas. Setelah itu, John meminta agar membawa mereka ikut naik ke pesawat. Namun sang pilot menolaknya karena di dalam pesawat sudah terlalu banyak orang. John yang tidak mau menyerah terus membujuk si pilot sampai pada akhirnya mereka diizinkan untuk naik ke pesawat. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai ke Greenland. Akan tetapi ketika mereka berpikir sudah aman, ternyata salah satu pecahan komet telah menghantam daratan dan membuat gelombang kejut yang hebat, sehingga membuat pesawat mereka mengalami kerusakan. Mengetahui hal itu, si pilot berusaha untuk mengendalikan pesawatnya. Akan tetapi itu tidak berhasil. Kemudian si pilot memutuskan untuk melakukan pendaratan darurat. Ketika pesawat itu melakukan pendaratan darurat, ternyata di depan mereka sudah ada gunung es. Karena pesawat itu sudah tidak bisa dikendalikan lagi, akhirnya pesawat itu menabrak gunung es. Setelah bertabrakan, semua penumpang berhasil selamat termasuk John dan keluarganya. Ketika mereka keluar, John berusaha untuk menyelamatkan si pilot, dan naasnya ia tidak bisa diselamatkan karena bongkahan es sudah menembus perutnya. Kemudian John menyuruh penumpang yang lain untuk segera pergi karena mereka sudah dekat dengan pangkalan udara. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya mereka bisa melihat pangkalan udara. Setelah itu, tentara militer melihat mereka dan langsung melakukan penjemputan. Kemudian dengan cepat para tentara membawa John dan keluarganya ke shelter
karena komet yang besar akan menghantam bumi dalam hitungan menit. Setelah mereka sampai di shelter, terlihat komet yang sangat besar melintas di atas kepala mereka. Tanpa berpikir panjang, John langsung membawa keluarganya untuk segera masuk ke dalam bunker. Dan tidak lama kemudian, akhirnya komet itu menghantam bumi. Di akhir cerita, setelah beberapa bulan, akhirnya John dan keluarganya diperbolehkan keluar untuk melihat keadaan setelah komet itu jatuh. Dan ternyata masih banyak orang yang selamat dari hantaman komet itu. Oke guys, bagaimana dengan film tadi? Gua yakin bisa menghibur kalian semua. Sekian dari gua, sampai jumpa di cerita film yang lebih keren dan lebih mengasihkan tentunya. Gua mohon pamit, ciao.